Benar, Mas Adi Govinda. Jadi dia ceritakan tentang cinta dia dan saya bisa relate sama perkataan-perkataannya. Jadi saya born and raised di Singapore, tapi mungkin I think half of me ada darah Jawa. Kita ketemu Mas Bagus karena Mas Adi yang introduce kita ya untuk buat music video. Dia kata ini terbaik di Jogja, dia bagus banget buat music video karena ya kita semua orangnya berbeda tapi dengan lagu ya kita semua satu, bisa relate bersama each other. Universe. Benar, music itu universal ya. Yang zero. Before one ya. One atasnya lagi nih. Atasnya paling sejati. Ya, saya sebenarnya dapat bekerja sama Mas Adi, Mas Bagus. Saya rasa sangat bersyukur ya dapat bekerja sama yang top-top di industri hiburan dan juga di fotografi, videografi. Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra, ex Collective Collaboration Space. Di sini ada Rosiana Cindy. Halo. Welcome. Terima kasih. Our first international guest. Iya. My The first podcast di Jogja. Jadi kita also first. Pertama ya. Yep. It's good. In Yogyakarta is also hot in Sleman ya. Oh, enggak sih. Okay, so far. It's okay. Iya. Oh. Not so hot. Kalau di Singapura lebih panas nggak? Iya, lebih dan juga senang sweating ya. Karena yap. mungkin kita lebih dekat di equator. Ya, mungkin. Oh, yap. Ternyata lebih panas di Singapura. Lebih Baru lebih tahu panas. saya. Iya. Oh, yap. Rosiana Cindy. Ini kemarin saya lihat itu video klipnya. Gimana? Kamu suka enggak? Nah, yang pertama saya notice itu tempatnya. Iya. Karena dekat dengan kampung halaman saya. Oh. Kamu tinggal dekat dengan bandara? Saya dekat di bandara ya sekitar 20-an menit. Oke. Gitu. Karena kamu sering fly ya? Bukan karena sering fly. Saya sering mancing, fishing. Oke, enggak apa. Fishing bisa dekat dengan the beach di sana. Ya, dekat dengan beach. Okay, Betul. Dan di situ ada beberapa place juga yang saya lihat itu, beberapa tempat. Ada Lake Sermo. Iya, Waduk Sermo. Ya. Then you are acting di situ. Iya. Lihat itu. Actingnya oke paling enggak? Sejati. Actingnya oke enggak? Actingnya seven. Sebenarnya saya ingin tanya, di Waduk Sermo itu ada cerita-cerita. Oh, horror story. Iya, ada. Saya dengar, tapi it's a good thing that bila saya di sana saya nggak tahu. Cuma saya pulang aja udah tahu. So ceritanya apa ya? Soalnya yang paling menarik itu beberapa hari yang lalu juga ada yang request itu tentang topik ini, Waduk tentang Sermo. yang Sermo itu. Dekat sana itu ada semacam tempat penginapan. Itu namanya Wisma Sermo dan di situ ada semacam kasus lah gitu. Horor gitu. Itu kemarin ya. Tapi Wisma Sermo bila itu. kita di sana nggak ada aman aja. Aman. Tempatnya cantik banget sih. Cantik, iya. Itu pun syutingnya kan siang ya? Iya sih. Ada yang malam nggak? Ada sampai ke malam. Oh iya Kak, yang scene malam itu juga di Sermo ya itu ya? Iya benar. Oh betul. Di caravan itu. Oh iya, yang di caravan, yang di mobil itu ya? Iya di mobil. You drive it in a car gitu ya? Iya. Okay. Itu sulit sih. Kita drive karena manual. Jadi udah lama nggak mandu manual ya. Dan the gear is very like Iya. Dan the fun fact is itu jalan baru Sermo itu. Okay. The street is new. Okay, saya nggak tahu. Tapi ke atas tu saya tidak drive. Cuman di daerah itu aja karena kita ambil filmingnya untuk driving scenes ya. Jadi kita nggak ke atas itu. Nggak nyoba buat keliling itu? Enggak, kita putar-putar aja sekeliling. Keliling Sermo itu bisa 1 hari full day itu. Kalau mau nyoba. Kalau dilihat kan kayak kecil itu kan tempatnya. Iya benar. Bisa full day itu kalau mau keliling itu. Oke, kita harus cek juga kalau bisa agak 1 hari. Soalnya banyak gunung juga di sana, ada mountain gitu, lihat sana. Wah pemandangannya cantik di situ, banyak pemandangan. Ya cantik pemandangannya. Iya, pemandangan. Yap. Before we talking that, kan saya tahunya kamu itu dari Singapura ya. Iya. Ya, tapi besar dan kecil dari Singapura. Iya benar. Saya born and raised di Singapura, tapi mungkin I think half of me ada darah Jawa. Jawanya dari siapa? Ibu. Jawanya Jawa mana? Enggak tahu sih. Enggak tahu Jawa mana mungkin. Karena saya panggil my grandmother and grandfather Nyai dan Yai.
Nyai itu Itu di mana? bentar, nyai itu sebutan banyak juga sih. Nyai itu banyak ya kalau kakek dan nenek ya. Nyai banyak banget itu. Oh, banyak Banyak banget. ya Mas? Kurang spesifik itu. Kurang spesifik. Kurang Saya spesifik. nggak tahu di Kan ada mana. West Java, ada East Java, Iya, benar. Yogyakarta. Sebentar, Or in saya center message Asia. ibu saya. Tanya. Mungkin end of the day kita akan dapat soalan. Sebentar. Itu kecil memang di Singapura. Iya, Dari semua di kecil. Singapura. Kehidupan di Singapura seperti apa? Seperti apa ya? Sebenarnya kompetitif sih. Sekompetitif itu. Iya. Kalau dibandingin Indonesia khususnya bagian Jakarta gimana? Capital City of Indonesia. Mungkin lebih fast pace di Singapura. Oh. Ya, mungkin karena juga how I was raised in Singapore ya. Yap. Ya, jadi ibu bapa saya ada banyak expectations. Ya, jadi harus menjadi seorang doktor atau menjadi guru itu semua ya. Jadi growing up ya, mungkin a lot of expectations dan competitions ya. Ya, Competitive person. Kompetitif. Ya, saya menjadi kompetitif juga sebagai seorang anak kecil. Yap. Kalau main sports atau masuk peraduan, saya ingin mau menang aja. Yap. Then you love rugby. Yes. Ya. Oke. This is Sebentar, saya belum antar nih. Saya mau tahu nih di mana. tetap mau dilanjutin itu. Sebentar. Tetap mau dilanjutin tuh. Nyainya tuh nyai mana gitu ya. Ya. Soalnya nyai itu sebutan banyak, gak cuma di Jawa sini aja gitu. Oke. Saya udah tanya. Udah tanya. Ya, karena nyai dan yai dari Indonesia, tapi nggak tahu kalau 100% atau enggak sih. Karena mereka juga born in Singapore. Mungkin like nenek moyang itu. Nenek moyang, yap. Mungkin. Nenek moyang seorang pelaut ya, Bi? Nenek moyang itu generik juga namanya. Seorang pelaut, oke. What makes you enjoy traveling? Oh, I love to explore the world. Ya, untuk menjumpa ketemu orang-orang yang di sana. Nah, also to find out more about like the culture, gimana tempat-tempat yang cantik menarik ya. Yeah, that's why I love traveling. Udah pergi ke, kalau bisa mau ke seluruh dunia ya. This is not first time you are in Indonesia. Indonesia enggak? Bali Udah. Ubud. Ubud udah belum? Ubud Enggak Bali. pernah. Enggak, kita di mana? Seminyak. Oh, di Seminyak itu. Bisa apa? Seminyak. Daerah mana? Seminyak. Oh, Seminyak. Ya. Oke. Saya pergi snorkeling di Snorkeling. Nusa Penida. Ya. Iya. Nusa Penida. Ya. Itu aja so far for Bali. Jakarta Yep. dan juga Jogja, 3 tempat aja. Oke. Ya. Tapi saya tahu ada Bandung, ada Jawa, ada Makassar. Oh ya, Batam juga. Oh, Batam. Ya, karena Batam paling Near Singapore. terdekat. Ya, Yap, kita yap. naik ferry aja di Ya, Singapura. betul. Kamu pernah pergi ke Singapura enggak? Nah, ini saya mau cerita dikit ini. Oke. Saya sebelumnya itu pernah cerita sama teman saya, ngobrol gitu kan. Iya. Ya biasalah obrolan-obrolan lelaki dewasa gitu kan. Oke. Ngobrol. Sempat tuh kecetus. Gimana ya kalau kita meniti karir di internasional gitu, beda negara selain Indonesia gitu. Wah, Jakarta kayaknya bosen gitu aja Iya. gitu. Saya coba tanya, gimana ya caranya pergi ke Singapura gitu. Gitu. Oke. Terus teman saya itu kan dia juga ngajar internasional gitu kan. Iya. Terus dia kayaknya sekarang baru ada ada program di Australia sekarang Oh, gitu. oke. Dan baru belajar bahasa Jepang juga dia itu. Bahasa Jepang. Ya. Dan ngobrol-ngobrol gitu terus kan ini belum kesampaian ya ke Singapurnya Iya. ini. Tapi udah datang orang Singapurnya. Saya datang sini saya, ya. Saya yang kedatangan orang Singapurnya ini, nggak usah ke Singapura Nggak gitu. apa-apa, lepas ini kamu ke Singapura kita Iya, jumpa. kita berjumpa gantian gitu ya. Bisa. Jadi kalau saya kesasar atau missing in map gitu, nyari Rosie saya gitu aja ya. bisa. Singapura tuh kecil. Oh, iya, kecil iya. banget. Iya. Ke satu N 45 menit aja. Oh, 45 menit. Iya. Timur ke barat 45 menit aja. It's like cuma different city ya kalau di sini ya, cuma beda kota gitu ya. Iya. Iya, jadi hari itu ya Mas Bagus, dia director music video paling sejati juga. Dia kata dari Jogja ke Jakarta 6 jam kalau naik kereta, train ya. Untuk saya, karena dia kata dekat aja. Saya ingat mungkin 1 jam to 3 jam maksimum. Rumah saya ke sini Ya, itu sekitar 50-an menit. 50-an menit. 50 minutes. Jauh itu. Iya. Jadi udah biasa. Iya. It's a habit. Sepertinya di Singapura kalau 10 menit ya, Heeh. kita mungkin
jauh itu. Bisa keliling satu negara ini bisa habis. Udah Satu hari seminggu udah sekali. habis. Saya seminggu sekali itu datang ke sini soalnya. Itu sekitar 1 jam dari rumah ke sini. Seminggu sekali di sini. Oke. Gitu. Ya jadi kalau kamu Satu pergi ke negara Singapura, ya, Singapura. nggak apa-apa, Oke. bisa buat bisnis di sana. Oke. Mau buat podcast di sana nggak khawatir bisa ke timur ke barat. Iya. Soalnya keluarga saya juga dulu ada yang kerja di Batam itu pernah bilang kalau mau ke Singapura ya ke Singapura aja gitu. Iya. Dan naik kapal itu kan kalau ke sana Benar-benar. gitu. Itu dari perbincangan itu ternyata datang orangnya ke sini. Mungkin ya karena kamu manifest ya. Iya. Jadi saya datang sini dulu. Iya, Nanti kamu bener. manifest lagi lebih. Ini sebagai pressure buat saya buat datang ke sana ini mau nggak mau ini. Soalnya udah kedatangan orangnya ini. Enggak bisa pilih. Nggak bisa pilih Nggak ini. bisa. Nggak bisa. Cuma harus pergi aja. Harus pergi entah apapun alasannya Ya, gitu. enggak bisa. Iya. Dulu bisa ada alasan karena belum lagi ketemu saya. Sekarang Belum nggak ada obrolan bisa. itu. Betul. Ini kita throwback ya gitu ya. Oke. Let's talk about childhood story from Childhood. Rosiana. Oke. Saya pernah dengar ibu itu juga penyanyi. Benar? Dia di kumpulan nasyid. Ya. Ya. You are was rejected from joining to sing nasyid. Bukan rejected. Oh, Cuman bukan. karena Apa? mereka mau buat grup lebih muda ya. Karena ibu saya udah berumur. Yes. Ya, jadi mereka ingin buat nasyid yang lebih muda. Dan ibu saya datang ke saya, mau bikin grup ini enggak? Masa itu udah buat lagu paling sejati ya. Jadi saya kata mungkin bukan sekarang, in the future maybe. Tapi buat masa sekarang nggak perlulah karena ibu saya bisa hold the nasyid group. Oh, Ya, it's a group ya, nasyid. Ya, tapi itu kita ngobrol aja, nggak duduk dan plan, nggak. Oh, Ya. There's a singing and have a dance gitu ya. Enggak nasyid seperti Yang lagu bukan yang lagu agama. Oh, yang Aceh apa ya? Apa? Aceh, daerah Aceh itu kan ada yang kayak gitu juga kan? Yang berbau Islami gitu kan, agama gitu kan? Lagu-lagu Iya. Islamik. Nasyid. Nasyid. Kalau Indonesia itu ada yang terkenal judulnya Kini Kau Telah Dewasa. Itu ada. Kini Kau Telah Dewasa, itu nasyid. Nasyid ya? Saya pernah ikut nasyid dulu saya. iya? Iya, itu. Nanti saya bilang ibu saya, kamu bisa bikin yang lelaki punya. No. Nanti kamu convert dari dengan lagu metal ke Dari metal ke nasyid gitu ya. Iya. Dan harus ke Singapura juga. Iya. Buat ikutan nasyid. Ke Singapura ikutan nasyid gitu. Benar. Wah. Tapi gara-gara itu saya pas itu when senior high school have a competition Iya. to sing that. Lagu nasyid. Lagu nasyid, ya Kini Kau Telah Dewasa itu. Iya. Dan have a certificate from that. Oh, Itu. congratulations. Kamu nyanyi lagu nasyid. Tapi saya setelah itu jadi nyadar, saya nggak cocok kayak nyanyi gitu. Kenapa sih? Iya, saya bukan penyanyi soalnya. Enggak apa-apa, bisa coba aja. Bisa belajar lagu-lagu mau nyanyi. Iya. Born and raised in Singapore. Yes. Born and raised Singapore tapi hatinya di Indonesia. Cile. Bisa kali gitu ya. Bisa kali. Ya mungkin in the future bisa born and raised in Singapore tinggal di Indonesia. Oke dah. Saya mau meniti karir di Indonesia gitu ya. Iya. So, you are close to your mother? Yes. Saya sebenarnya anak bungsu terakhir ya. Jadi how many siblings do you have? saya ada 2 abang, brothers, 1 kakak, mbak ya. 2 mas, 1 mbak. 2 brother and Yes, 1 sister. 1 sister. Yes. You are number 4. 4. Oh, Ya, bungsu. Bungsu. Jadi Yeah. saya rapat dengan semua adik-beradik saya dan juga ibu bapa saya. Jadi since young growing up, ya kita I would say I'm the closest. Tapi udah dewasa kita sibuk ya buat kerja sendiri. Ya, tapi dengan ibu sampai sekarang ya. Karena juga saya buat music, nanti kadang-kala dia akan kasih saya advice. Dia kata, okay, apa plannya selepas ini? Ya, tapi dia selalunya akan tanya manager saya, mas di situ. Ya. Jadi, I think generally in Singapore karena juga kita ada career path ya. Jadi untuk ibu saya asalkan saya bisa manage music dan juga career saya yang lagi satu di bidang hartanah, dia okay aja. Ya, tapi untuk saya nggak tahu sih karena age difference. Ada sekarang ibu dengan anak akan share everything with each other ya. Yap. Kongsi. Kamu Ya kamu kalau gitu sedekat nggak? itu gitu kan. Saya nggak sedekat itu. Ya, karena saya
kalau ada pacar atau apa nggak bilang lah ya. Diam-diam gitu ya. Diam-diam dulu. Nggak bisa. Tapi jadi nggak begitu that level. Ya, but kalau benda lain, kalau kerja ya, kalau teman-teman itu okey. Tapi kalau benda lain tuh nggak perlu. Iya, harus rahasia itu ya. Iya. Soalnya belum yakin juga kan. Benar. Dulu kakak saya ya, Yeah. dia introduce cowok-cowoknya, kenalkan ke ibu saya ya. Selepas itu semua lelaki yang dia kenalkan, ibu saya tanya, ini yang mau kahwin ya, ini mau yang kahwin ya. Jadi dari situ saya belajar, jangan kenalkan ke ibu dan bapa dulu. Ya, so that level of closeness aja. Kamu You have two brother? Yes, and two brother. one sister? Yes. Gap umurnya berapa? Usianya? Jauh sih. Okay. First brother, second brother 6 tahun. Oh. Second brother to my sister 5 tahun. 6, 5 terus? Saya dengan kakak saya 4 tahun. Oh. Ya, jadi saya dengan first brother mungkin 16 tahun. Jauh ya. Ya, kalau udah ada pengalaman rahasia yang mending rahasia sih. Iya, Soalnya gagal terus ya kemarin kalau. Jadi saya bisa lihat ya bagaimana mereka mau buat ini semua. Ya. Iya. Anak manja. Anak manja. Tidur bawa ketiak ibu ya saya. Iya kah? Iya. Sampai sekarang. Jangan share nanti. Tapi enggak. saya juga tidak terkejut, soalnya ada beberapa teman yang seumuran saya itu dia masih disuap gitu, dikasih makan sama ibunya masih. Oh sama. Oke. Manja aja. Tapi kalau dia nggak mau suap ya makan sendiri. Tapi minta-minta kan. Iyalah, buat itu. minta itu ada lah. Ya. Oh sedekat itu ya sama ibu Iya. ya. Okay, Kamu sih, kamu dekat sama ibu kamu? Ya. Tadi terakhir saya marahan sama ibu saya. Ngapain? Mau OTW ke sini, makanannya belum ready. Saya belum makan pagi nih dari pagi gitu. Belum makan lagi? Iya, belum makan lagi tuh. Dari pagi tadi belum tuh. Jadi kamu marah ibu kamu? Iya. Aduh. Terus saya pergi gitu. Aduh. Sebelum ini real ini, sebelum kamu ini lebih manja sih. Tapi kan biasanya ibu itu selalu ngasih janji gitu loh, ada sarapan atau makan siang gitu kan. Tapi ketika di meja udah nggak ada ya saya cabut pergi aja gitu. Tapi kamu harus bersyukur ya, ibu saya nggak tahu masak. Oh iya. Ya ibu saya nggak suka masak. Tak mau lihat nih ya, enggak, karena dia sibuk kerja. Oh, ya jadi kalau di pagi dia udah di kantor. Ya jadi makanan juga semua kita beli di luar. Ya. Sedap aja masakan ibu ya. Iya, enak loh masakan ibu. Pengen kan? Pengen. Aduh. Apa masakan ibu? Apa yang paling kamu suka? Ya banyak sih, makanan sini kan enak-enak. Favorite kamu apa? Apa ya masakan? Apapun sih menurutku, nggak ada spesifik tertentu gitu kan. Enggak ada ya? Misalnya kalau paling enak nih, ibu saya biasanya masak chicken gitu kan. Chicken tapi dikasih saus gitu. Itu enak banget itu ibu saya. Seperti ayam geprek. Geprek bukan, kalau geprek kan lebih ke sambel gitu ya. Oh oke. Kalau itu saus beda arti ya. Kalau di sana apa ya? Saus itu semacam sup. Kalau sini tomato gitu. Oh, kuah. Jadi dikasih gitu. Oke. Nanti saya mungkin coba makanan-makanan di sini ya. Bisa. Kemarin makan sate juga kan? Iya, makan sate daripada Jogja. Beda ya? Daripada yang mana? Apa namanya? Sate apa? Yang Jogja. Jogja banyak loh satenya. Oke, ada satu yang saya suka yang dia sate dia take it out dan taruh dalam sos manis. Saus manis itu. Kamu tahu? Oke. Sate karang. Oh ya, soalnya karang. sate banyak banget tuh mas di sini mas. Enak banget sate karang itu. Tapi itu namanya sate karang ya? Yang sosnya? No. Lokasi. Jadi ciri khas tempatnya. Oh oke. Tapi nggak tahu apa nama sate itu, tapi sosnya sweet sauce. Oh sweet sauce. Yeah. You like sweet sauce gitu ya? Iya, saya suka sweet sauce. Nah dan sate itu banyak banget di Jogja. Oh, saya banyak banget. Banget. Bahkan sekiranya kalau kita menamakan tadi kan dari location ya. Iya. Misalnya dari Pur Orich Family. Itu ada namanya juga. Namanya apa? Pur Family gitu kan. Ada namanya sate kere. Sate kere. Itu Pur Family. Oke. Ya, karena isinya itu sate apa ya itu mas? Turah-turahan gitu ya kalau kita nyebutnya ya. Semacam sisa-sisa. Oh, oke. Bukan the main course-nya gitu. So, kalau jadi daging itu ada sisa-sisa dagingnya gitu kan. Oh, itu di mana itu? Gitu. Wah banyak ya mas, di mana ya kalau sini paling deket ya? Di Godean, daerah Tapi Godean. masih enak namanya. ya? Enak juga. Itu. Jadi penamaan kalau di Jawa itu memang
sebanyak itu. Gitu. Oke, nanti kita coba cari lebih tempat untuk makan. Iya. Karena kita makan itu aja. So apa lagi ya? Kita belum lagi makan bakso juga. Belum coba. Bakso belum nyoba? Belum coba di sini. Tadi saya makan sup ayam, apa namanya? Sup ayam. Sup ayam. Enggak tahu namanya apa tapi ingat juga di sini. Lidahnya hampir sama ya, the taste hampir sama Hampir, kalau tapi di Singapura. sini lebih flavor ya. Oh, lebih flavor, Iya, lebih strong gitu lebih ya. strong. Oh, yap. Oke. Kita coba ngobrolin tentang musik ya. Oh iya, Tadi kan kita belum udah sampai ya. Belum sampai ini. Kita Belum terlalu sampai. asik nih. Iya. Nanti jadi podcast kuliner ini kita. Ya, benar. Podcast kulineri, podcast traveling ya. Iya, traveling udah, podcast, kuliner udah. Ibu juga, podcast Ibu juga Oke. udah. Dan sejak kapan suka musik? Since when Sejak have you been kapan? interested in music? Sebenarnya sejak kecil. Sejak kecil. Karena keluarga saya suka musik, ibu saya, adik-beradik saya. Jadi saya udah ikutin musik dari awal-awal sekali. Dan juga saya suka nonton TV ya, television. Disney, Nickelodeon itu semua, kartun. MTV, ya kartun. Jadi ada cerita-cerita ini mungkin bila saya benar-benar ingin menjadi penyanyi, saya berumur mungkin 14 tahun. Ya, tapi saya udah nyanyi sendirian mungkin like 9 tahun. 9 tahun, oke. Ya, 9 tahun adalah my first competition di sekolah. Oh, iya. So, Yang audisi di mall. Enggak, yang itu competition national. Oh. Ya, yang kompetisi sekolah cuman saya start bila saya berumur 9 tahun. Selain itu awalnya enggak ingat sih. Tapi orang rumah pada nggak tahu kan kalau bisa nyanyi dan pengen nyanyi. Dia enggak tahu. Karena saya itulah. Saya malu. Saya seorang yang pemalu juga. Okay. Kalau it comes to music ya. Karena saya benar-benar suka music. Dan kalau ibu dengar atau sesiapa yang dengar kata enggak enak sih. Nanti saya sedih. Jadi selalunya dari kecil saya cuma nyanyi di bilik aja, keseorangan nyanyi lagu, senyap, berbisik. Ya. Tapi mungkin saya berumur berapa ya? 18 tahun baru mereka tahu yang saya suka bernyanyi. Dan saya mau menyanyi. Ya, lama itu, 10 tahun ya? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Yeah. What was the first music you listen? First music. And you love it. I'm a singer or I love music. First music ya. Yeah. Oke, ini What song? lagunya nggak begitu bagus sih. Yeah. Kamu tahu like lagu You're way too beautiful girls. Oh, you are yeah, benar. Yeah. You have me. Yeah. Yes, Suicide. Itu lagu pertama yang saya suka banget. Oh, MTV era. Iya. Yeah. Karena itu mungkin my cousin ya. Introduce saya ke lagu itu. Tapi dulu saya kecil, saya nggak tahu maknanya apa. Ya kan lagunya maknanya nggak begitu baik ya. Jadi dulu kita dengar pakai kaset. CD player. CD player. Ya, selepas sekolah hari-hari saya akan saya udah balik sekolah mau dengar lagu ini. Ya, tapi my cousin kata udah nggak bisa nyanyi, nggak bisa dengar karena udah CD-nya hilang. Tapi mungkin karena dia tahu saya suka lagu itu, liriknya nggak begitu baik. Tapi ya, from that song, I love music so much. Especially saya lebih expose ke lagu English dari kecil. Jadi saya dengar lagu English dulu. Oh, English ya. Ya, English. Okay, Jadi okay. As I grow older dan dengar lagu Melayu, dengar lagu Indonesia, ya international lagu juga. Oh, the first song that you have ever heard, not Singapore genre, like a tradition such as Chinese, Indian gitu. I think I hear before, but what I can remember is lagu Sean Kingston. Ya, tapi kalau lagu Melayu juga ada karena hari raya ya. Kita ada banyak lagu raya-raya di Singapura. Jadi itu dengar, tapi kalau saya mau jadi penyanyi itu lagu Sean Kingston. Mau ke situ ya? Iya, mau ke situ. Kemarin juga sempat ramai itu, kayaknya nyampe ke Singapura ya, itu yang lagu Pak Ketipa Ketipung atau apa gitu. Ketipung yang lebaran itu. Iya, ada. nyampe ya itu ya. Sampai kalau udah populer di sini dan di Malaysia, Singapura akan ambil juga. Lagu Garam dan Madu di Singapura. Garam dan Madu. Nyampe sana ya? Ya udah sampai. Itu sangat fenomenal itu lagu itu. Ya, benar. 4 juta ya pendengar for first few weeks ya. Oh ya, first few days. Oh ya, few days. Kan few days ya. A few days. Saya dengar Gitu. juga lagunya bagus. Kayak di challenge itu bagus ya, nyanyi itu kayak bisa ya. Tapi itu sepertinya trap sama dandut ya. Trap, Ya, musik trap itu. saya suka like the music. Musik kan ada mix gitu kan Iya, biasanya musiknya. beda ya. Beda. Jadi kalau
dangdut yang pure dangdut kan kita era-era lama gitu kan. Benar, Ingat benar. zaman dulu kalau Indonesia ada King of Dangdutnya, ada Rhoma Irama kalau tahu. Oh, King of Dangdut. Yes, Okay, Rhoma okay. Irama itu living legend sampai sekarang itu. Tapi dangdut Yeah. volume-nya besar ya. Iya, di besar sini. di sini. Your manager know that. Iya, besar Rhoma banyak. Irama, Ya. favorite. Tapi enggak saya enggak pernah bawa lagu dangdut. Mungkin enggak bisa sekarang ya. Lagu ballad dulu. Yeah. Ballad dulu. Okay, as a singer, Ya. since when did you know that you are a singer? Since when ya? Mungkin since 16 tahun. Oh, dari Yeah. 16 baru Yeah. tahu kalau bisa nyanyi. Gitu. Bisa nyanyi ya, karena dulu dari kecil ya, untuk saya kalau saya ada advice atau guru yang kata saya bisa nyanyi, saya bisa nyanyi. Jadi I think saya dapat mengambil kelas nyanyi pada tahun 15 tahun. And then from there 1 tahun, dan saya rasa iya mungkin saya bisa nyanyi sih, bisa coba coba buat music dan post more content. Ya 16 tahun sih. Lebih banyak confidence. Ya dulu kecil-kecil enggak ada confidence. Ya. Saya ingat lagi atas pentas ya, saya nyanyi begini. Satu-satu orang enggak bergerak ya, seperti Yeah. papan ya. Iya. Bawa Seperti- stand gitu ya? Iya, enggak. Saya gini. tuh standnya. Nyanyi gini. Ya jadi stand. saya gitu. sebab gemetar ya, takut. Saya jadi stand enggak bisa. Itu bisa saya 9 tahun. Tapi kalau enggak mau nyanyi benar-benar itu 16 tahun. Tapi di Singapura ya, kalau menjadi penyanyi itu enggak begitu reseptif. Karena saya bilang ibu saya, dia kata ya bisa nyanyi tapi enggak bisa buat full time. Ya harus buat kerja lain dulu. Ya jadi ya agak sulit untuk coba nyanyi bisa masa kecil. Ya. As a full time singer sulit ya di sana ya? Sulit. Karena juga in terms of nggak tahu sih kalau family lain, tapi untuk family saya ya mereka mau kerja yang tepat and all that, right? Jadi kalau menjadi musisi lebih small niche ya marketnya. Jadi mereka takut kalau buat music biasa ya, ini soalan-soalannya gimana mau in the future kalau mau kahwin atau apa ya. Jadi music has always been my passion, but nggak begitu bisa do it full time yet. Tapi sekarang saya karena udah dewasa mau ya. mencoba arah ke situ. Iya, udah dewasa ya. Sekarang udah kasih ibu saya apa yang mereka mau, udah ambil university, udah apa. Jadi sekarang saya kata, okay, saya udah bikin apa yang kamu mau. Sekarang saya mau buat yang ini. Iya. Dengan itu ya mas saya, manajer saya menolong saya ya buat lagu-lagu untuk bisa buat full time one day. Iya. Karena ya Indonesia tahu sendirilah, banyak konsumennya. Ya, Ya, beda. ya. Singapura kecil, Ya. 7 billion, 7 billion. Apanya Ya. itu? Orang. Kita cuma ada 7 billion. yang di Singapura. Iya, di sini 200 sekarang million ya? 300 apa ya? Udah nyampe ya? Saya 270-an kayaknya. Banyak 270. orang itu. Kita 270. 7 million aja. Kecil. Kalau 7 juta itu ya satu pulau kecil di sini. Enggak. Kalau di Kecil. Jawa sendiri pun Enggak sama. banyak banget ke Jawa itu berapa sendiri itu? Iya, Banyak Jawa banget lebih orang. besar ya. Iya, Ya, jadi- populasinya paling banyak memang di Jawa. Ya, jadi karena sekarang- pusatnya kan di Jawa. Oh iya, benar-benar. Iya, Jadi apa-apa sekarang itu. udah ke Indonesia ya. Saya lebih semangat mau coba. Karena lebih Tapi banyak orang di saingannya sini. makin banyak. The Iya, competitors benar. semakin banyak. Tapi nggak apa-apa, kita buat yang terbaik ya, kita lihat Iya. apa yang bisa lakukan di sini. Iya. Ini kita coba drop back dikit ya. Iya. Kan pas kecil tadi ikut kompetisi. Iya, benar. Terus sempat ikutan apa itu yang anugerah itu? Anugerah. Ha-ha. Iya, Itu yang umur berapa itu? Usia berapa itu? Umur saya 19 ke Yang 20 19, tahun. oke. Ya, karena Ya. itu Itu high school ya? Atau enggak, udah masuk kuliah? Udah itu University? politeknik ya. Oke. No, politeknik. Yang politeknik. Ya, politeknik itu sebelum university. Ya, jadi itu diploma. Diploma ya. Iya, jadi- D3 lah kalau sini Di sini nyebutnya. apa? D3 nyebutnya. D3. Diploma 3 nyebutnya. Oh iya, untuk Iya. kita diploma karena itu international kompetisi. Oh, Ya, jadi ya. sebenarnya saya cuma coba competition di sekolah aja. Jadi satu hari itu di Singapura
competition itu mungkin belum lagi ada sejak 5 tahun yang lalu. Jadi mungkin yang saya masuk 2017 ya. The last competition was 2012, 2012. Jadi from there saya mau cobalah karena itu the next step di Singapore market ya, bisa reach out to more people di Singapore. Ya dari situ saya coba. Itulah semuanya kompetisi, audition 3 round, saya dapat pergi ke live show. Tapi di live show yang 16 itu besar. Iya, 16 peserta. And then tetapi lepas itu ya kita pergi live stage. Week pertama itu saya udah tersingkir. Langsung gagal ya. langsung gagal. Tapi itu live stream. Iya, live di In TV show. Benar di TV show. Tapi kompetisi itu paling popular di Malay culture di Singapore. Iya. Karena di Singapore kita ada multiracial lah, Malay, Indian, Chinese. Jadi ada English. So ini yang Melayu punya competition. How many vote did you have? Votingnya saya dapat yang cukup tinggi, tetapi yang saya got eliminated karena judgesnya kata saya yang terakhir. Jadi kompetisi itu ada dua yang akan tersingkir every week. So satu daripada judges yang pilih, satu daripada votings. So saya punya yang judges tersingkirkan saya. Tapi nggak apa-apa, karena dari situ saya dapat jumpa beberapa orang yang menolong saya ke next step. Tapi kalau saya nggak masuk kompetisi itu, saya nggak jumpa sama mas saya. Jadi everything happens for a reason. It's a miracle. It's a magic thing. Iya, masa itu saya rasa sedih ya karena cuma 1 minggu aja. Tapi lepas itu kalau sekarang saya udah fikirkan dari situ dapat berlakon dikit, dapat membuat hosting, yang lain-lain yang saya dapat bikin, dan juga dapat bertemu sama mas dan juga tante. And I should just be blessed and bersyukur. Yay. Say thank you dong. Thank you everybody. You have bachelor degree from University of Newcastle. Yes, benar. Dan ngambilnya komunikasi. Iya, komunikasi. Itu gini, orang tua gimana mikirnya ketika kan ngambil komunikasi dan sekarang nyanyi? Iya. Ada nggak perbedaan pendapat yang harusnya itu arahnya ke situ tuh? Kenapa nyanyi? Of course ada juga, tapi kenapa saya ambil komunikasi karena dulu saya mau ambil music ya, like degree in music. Nggak bisa. Degree music as ilmu murni, pengen tahu musik. Iya, karena saya suka banget musik ya, tapi nggak bisa. Orang tua saya nggak beri, jadi ambil komunikasi ini. Jadi dari situ yang mereka agak pusing karena dari komunikasi saya pergi ke Hartanah. Ya dari Hartanah mereka kata kenapa nggak ambil kerja yang ikut PR atau journalism ya. Jadi saya kata enggak, saya mau buat Hartanah. Jadi dari Hartanah itu alhamdulillah rezeki ada, dan bikin music mereka sebenarnya untuk saya shock karena dia supportive. Tapi I think untuk mereka, as long as you know what you are doing, kamu tahu apa yang kamu sedang lakukan, dan kamu benar-benar ingin itu, mereka akan support. Tapi ibu bapa biasa ada concerns-nya, gimana ini, okay enggak. Untuk saya, you have to responsibility that. Benar. Responsibility, and juga karena mereka juga trust mas ya. So she's my she's like my express pass ya. Ngejual nama lah gitu ya. Jadi apa-apa ya di sini ya. Kita ke Jogja ya. Saya bilang mereka, saya akan ke Jogja. Mereka kata, sama dengan mas ya. Oke aja. Oke, Rosie kalau ngedate selalu pinjam nama mas ya? Itu aku. Jangan tanya soal yang gini sih. Pusing. Iya. Telepon. Itu ada pacaran, ada boyfriend. Aku nggak tahu. Di mana? Aku nggak tahu. Dia nggak aktif ya. Papanya call, dia tidak. Enggak, sedang nonton movie ya, nggak bisa angkat. Ya itu, makanya aku nggak tahu dengan siapa sehingga hari ini. Saya juga nggak tahu saya pergi mana ya. Tapi sekarang mereka okay. Tapi dulu bila kita mau start ya agak sulit karena kita harus prove to them yang kita ini serius dan yang ingin mau yang terbaik dalam bidang music. Especially daripada seorang yang, saya dari Singapore, country very kecil, very small. Jadi ingin ke nyebrang ke Malaysia atau Indonesia itu menakutkan juga untuk ibu bapa. Tapi mereka
again karena ada mas, mereka kata okay, kita akan cobalah, kita lihat gimana berapa jauh kamu bisa pergi ke tempat-tempat itu. Oh, yap. Express Pass tuh. Express Pass. Jadi ya, karena kalau enggak tersingkir enggak ada Express Pass. Oh, jadi tersingkir ada bertemu sama Express Pass. Express Passnya itu selalu pinjam nama. Iya. Kamu pernah pinjam nama enggak teman kamu? Kan pernah enggak sama mama kamu? Iya. Iya. Biasanya bilang buat ngonten. Tapi bawa pergi mana? Bawa cewek. konten ya. bilangnya gitu. Konten. Tapi konten itu bagus ya. Iya. Sometimes saya katakan saya pergi buat konten tapi keluar dengan teman. Iya, main kan vacation kemana, padahal itu konten itu cuma alibi ya. Iya. IG story itu konten juga ya? Apa? Taruh di Instagram. Yang story. Iya, kalau saya kata buat konten ya, Instagram aja udah konten. Itu konten itu. Itu konten. Jadi kita enggak, itu we are not lying, you know. Kita jujur. Jujur. Kalau di sini bilangnya jujur. Kan nggak tahu kalau di belakang gitu. Iya benar. Aduh, since kid love to writing song. Oh, writing Ingat songs. gak awalnya dulu apa? Lagu pertama yang ditulis? Lagu pertama yang ditulis nggak ingat, tapi lagu pertama full yang saya ditulis. Pernah full jadi satu lagu? Pernah. Saya berumur 14 tahun. Oke. Ya. Sebelumnya nggak ingat langsung, tapi yang 14 tahun itu saya ingat saya di dalam kelas. Karena saya suka cowok ini, dia senior saya ya. Oke, senior. Jadi saya tulis lagu sepertinya saya sayang kamu, kita mau kenalin sama kamu. Love letter lah. Love letter in a song ya. Iya. So udah tulis. Guru saya ambil paper itu dan mau baca di depan satu kelas. Saya kata jangan sih, karena ada I love you, I want you. Malu saya. Jadi saya kata jangan, please jangan. Dia kata okay, nggak apa-apa, tapi kamu harus fokus karena itu mathematics ya. Oh, what class day? Oh, mathematics. Dia ingat saya kerja keras tulis problem sum. Yap. Dia jalan ngapain nggak ada nombor-nombor, perkataan aja. Jadi dari situ lagu full itu saya rasa bisa continue untuk tulis lagu yang lain. Tapi lagu itu saya tulis dalam bahasa English. Ya dari situ coba lagu Melayu, coba lagu. Recently saya coba tulis lagu bahasa dikit aja. Dan from there saya suka menulis karena ikutin experience saya ya. Tapi belum lagi membuat lagu mengikuti perkataan-perkataan saya. Tapi mungkin one day saya mau buat lagu yang saya tulis. Sekarang cuma seperti diary aja di buku. Nyoba bisa lah. Bisa ya, mungkin beberapa lagu dulu. Dan buat lagu saya yang saya tulis. Bisa lah, masa nggak bisa? Mungkin bisa coba ya. Coba aja. Coba. Saya mau taruh perkataan Indonesia, jadi masih tengah belajar perkataan-perkataan. Ya setahun 2 tahun di sini pasti udah fasih bahasa Indonesia. Oke. Setahun 2 tahun gitu. Bisa. Kita mulai 2025 ya, jadi tahun depan 2026. Ya kalau yang single terakhir itu ataupun yang besok meledak kan pasti tinggal di sini ada kemungkinan kan? Ada kemungkinan besarnya ya. Iya. Oke, sebelum kita cerita ke situ ya. Iya. Kan yang kita tadi udah ngobrolin tentang cinta monyet song. Iya. Tadi udah ya. Udah. Itu kayaknya kita skip aja soalnya ada beberapa podcast juga yang udah pernah cerita. Oke, ya gitu benar. Iya kan. Terus kalau lagu pertamanya tuh selain berbau cinta nyeritain tentang apa? Maksudnya kedekatan keluarga gitu ada nggak? Selain itu? Karena untuk saya menulis lagu itu seperti pouring my emotions ya. Jadi ada satu. Like a diary. Iya, like a diary, tapi in a lyrics form. Jadi saya ingat lagi my grandfather, yai saya, meninggal pada tahun 2014. Dan untuk saya tulis lagu untuk rasa gimana enggak ada dia, karena dia pertama kali yang very important to me, yang penting sangat bagi saya, yang enggak ada lagi. Jadi perasaan itu yang enggak ada seseorang ya, beda sama enggak ada pacar atau patah hati. Patah hatinya rasa lain. Jadi itu keluarga kalau mau ikutin story about family dan lagu itu. Tapi lagunya enggak ingat sih, karena selalunya saya tulis saya akan nangis. Jadi saya coba cari juga, nggak tahu di mana. Saya macam letak di mana-mana aja. Tapi itu aja yang saya bisa ingat. Yang lain semua tentang patah hati, tentang
yalah cerita-cerita yang cowok-cowok apa ya. Kebanyakan itu cinta nggak kesampaian atau cinta karena ditolak atau apa? Kalau yang cinta monyet tadi. Sebenarnya ya, cinta saya nggak begitu best ya. Oke. Karena dulu kecil, saya pernah bersama seseorang itu selama 2,5 minggu aja. 2,5 minggu ya. Itu apa? Lepas itu teman saya katakan, lepas itu ada seseorang lagi yang saya tungguin selama 1 tahun. Oke. Pas kecil tuh kecil apa? Elementary school? Mungkin 13 tahun ke atas. Junior school. Ya, Yap. mendengar. Kalau lebih kecil nggak bisa katakan, nanti dimarahin. Tapi dulu Ada juga. ada juga. Tapi tulis lagu untuk mereka enggak. Cuma di sekolah menengah aja. 13 tahun ke atas. Yang so ada beberapa lagu tentang patah hati karena enggak disayangi. Ada patah hati karena dia pilih orang yang lain. Mostly patah hati ya. Okay. yang enggak patah hati mungkin karena suka seseorang tapi belum lagi bersama. Ya. Jadi relationship saya enggak lama. Sekejap aja. Ya, so always delusional ya. Yep. Ya, semua tulis lagu delusional, tulis ya. Jadi Did you have the document? komen apa? Document. Oh, dokumen. For the record or the lyrics. Oh, yang lagu penuh tu ada. Ada. Tapi lagu yang lain saya tulis di buku, tapi buku enggak tahu di mana. Jadi sekarang bila saya tulis semua digital aja. Ya. You have 2 song in Spotify. Benar? Lihatlah Aku dan Yes. Paling Sejati. Yes. Yes. Dan itu nulis berdasarkan kisah yang kamu alamin. Okey, untuk Lihatlah Aku, saya menulis sama producer saya pada masa itu. Ya, berdasarkan my own experience ya. Dia tentang menunjukkan bahawa kalian bisa katakan apa-apa, saya akan membuat benda yang saya mahu dan terbaik dan mereka semua bisa lihat aja. Tapi Paling Sejati itu perkataannya daripada Mas Adi. Okey, Adi Govinda ya. Benar, Mas Adi Govinda. Jadi dia ceritakan tentang cinta dia dan saya bisa relate sama perkataan-perkataannya. Jadi itu perkataan for the both songs. What is the meaning of Paling Sejati? Okay, in my context, Yes. in my context, paling is the most. Sejati tu ya seperti truest, genuine. Pure Jadi gitu ya. the most pure, the most genuine love. Ya, tapi saya dengar kamu kata ada makna yang beda ya. Ini kemarin tuh kan saya sempat riset juga kan, Iya. ngobrol sama teman saya yang kebetulan dia anak bahasa gitu kan. Iya. Ngobrol ini ada judul lagu, judulnya Paling Sejati gitu. Terus dia diem gini kan, kamu sempat kepikiran nggak arti kata paling dan sejati gitu? Terus saya mikir, ini artinya sama apa ya gitu. Iya. Terus ya, yap gitu langsung bilang kayak gitu. Jadi semacam ada apa ya, kalau kita nyebutnya majas yang dilebih-lebihkan. kalau Dilebih-lebihkan. bahasa Indonesia. Jadi udah paling dipalingin lagi gitu. Faham? Jadi paling-paling. Gitu. Okay. Jadi kalau ibarat inti bumi itu masuk ke inti-intinya gitu. Jadi lagu ini inti ke hati. Ya. Itu. Tapi maksud pesan cerita yang disampaikan itu bukan? Arahnya ke situ bukan, bahwa ini pure gitu. Iya, terus benar-benar. Cinta itu disampaikan yang sejati tulus gitu. dan sejati, walaupun sederhana juga. Jadi untuk saya lagu ini bisa mengikuti emosi kamu ya. Kalau kamu jatuh cinta bisa gunakan lagu ini juga, bisa feel lagu ini. Tapi ada juga kalau seperti kehilangan seseorang yang kamu sayangi atau seseorang itu enggak ada lagi. Jadi bisa juga in that context of kesedihan. Jadi that's what I love tentang lagu ini Paling Sejati yang Mas Adi saya bikin dengan Mas Adi, karena ia bisa memberi banyak orang different interpretation ya, interpretasi yang lain. Many interpretation. Benar, dan untuk saya itu adalah sesuatu yang sangat unik dan beautiful, karena ya kita semua orangnya berbeda tapi dengan lagu ya kita semua satu, bisa relate bersama each other. Yeah. Universe. Benar, Yeah, music itu universal ya. Ya, jadi that's why I really love Paling Sejati dan juga meaning behind lagu ini. Karena bila saya nyanyi, kalau saya pikir tentang mungkin yai saya, ya saya bisa rasa. Tapi kalau pikirkan tentang my future partner ya bisa rasa juga. Jadi that's why I pick the song of Paling Sejati. It's a sad and happy song. Yes. For me I feel that it can be a sad or it can be a happy song. Jadi kalau kamu nonton music video ya, ia ke daerah like
the set direction. Tetapi kalau dengar lagunya itu bisa jadi lagu happy. Jadi kita Bergantung mau interpretasinya tadi. benar. Benar kan. Tapi yang menarik gini, Ya, what is the creative prosesnya ketika bertemu dengan Mas Adi. Ade? Iya. Wah, karena saya dari Singapura ya, dia Ya. dari Indonesia. Jadi the distance itu agak sulit untuk kita bertemu dan juga discuss. So what we did was kita ada beberapa calls, kita ada Zoom session where kita akan discuss gimana kita mau bawa lagu ini, liriknya akan gimana. Jadi the process is very something new, benda yang terbaru untuk saya karena saya nggak pernah bekerja sama international producer ya. Jadi for me is something that is sangat menarik karena saya belajar banyak daripada dia. Dan dengan ini ya saya dapat lihat beberapa like his creativity dan sama dengan my creativity gimana kita bisa work together and collaborate. Ya, I think for me yang paling penting bila kita ke Jakarta untuk mengambil vokal. That's the first time saya jumpa sama Mas Adi. Take Vocal in Jakarta. Take Vocal di Jakarta. Dan dari situ baru kita dapat discuss gimana kita mau sepertinya. Kita ada vocal director Mas Barsena. Dia menolong saya gimana mau nyanyi cara ini, mau chordnya gimana, halusnya gimana. Jadi I think the whole creative process yang kita ada is something very different dengan saya. Karena yang lagu Lihatlah Aku ya, kita bikin di bedroom aja. Kita record di bilik. Enggak ke studio. Home record ya. Jadi ini You record by yourself? ya by myself sama producer di Singapore. Ya, jadi kita pergi ke bedroom, kita record itu aja. Enggak seperti ke studio, ada vocal director semua. Jadi ini semua ya creative processnya very interesting because he gave me beberapa lagu juga mau pilih mana satu. Ya, jadi untuk saya yang saya bisa relate the most is Paling Sejati pada masa itu. Oke. Kenal Mas Ade gara-gara apa? Kenal Mas Adi karena kita ada satu teman. Okay. Dia kata, pernah dengar Mas Adi enggak? Saya pernah dengar Hal Hebat yang masa itu Hal Hebat sungguh popular ya. Jadi kata, okay, saya link you up. Kamu coba berbual sama Mas Adi and see if he want to work with you. Jadi dari situ diintroduce sama Mas Adi dan saya ngomong dan ngobrol sama dia. And that's how it works. Saya straight away contact dia, kata saya suka lagu kamu, gimana kita bisa bekerja sama kalau kamu mau enggak. Ya, dan karena Mas Adi tu dia seseorang yang very good ya, dan juga very reputationnya very good. Ya, reputasi. Kemudian Mas Adi ada bikin apa itu? Apa? Seperti suruh Rozi antar sampel suaranya. Oh, sample. Iya, Sample voice. Iya. Send the sample voice to Mas Ade. Suara Rozi apa bisa sesuai atau cocok? Iya, tapi karena dia seseorang yang sangat reputable ya, saya pada masa itu saya rasa mungkin dia mau kerja sama dengan saya atau enggak, karena saya seorang ya Singapura kecil-kecilan aja. Jadi antar Instagram videos saya buat cover di Instagram, antar beberapa cover yang udah record, dengar ya kita bisa cocok. Jadi dari situ kita bertemu, kita berbual, diskusi, berjumpa di Jakarta dan ya, the rest is history. Dan dia introduce kita ke Mas Bagus untuk membuat music video, Mas Basera untuk vocal take, and yeah, these are the people that kita jumpa di Jakarta. Before we go to Bagus Tikus ya. Yeah, Bagus Tikus. Yeah. What do you think about Ade Govinda, Mas Ade, as a person? Dia seorang baik hati, very very nice. Okay. Dia very open to share dengan kita gimana kita harus lakukan apa. Jadi orangnya sangat baik, penyabar, juga dia loving ya. Yep. Dia loving. That's what I admire about him. Dan his passion for music is something that I admire a lot karena dia kerja keras. Yeah. So that's my first impression of him. Do you know Govinda is a big band in Indonesia? Yes, of course. Govinda. Of course. Siapa yang pantas? Siapa yang pantas? Nah. Untuk saya Hal Hebat tu yang takkan siakan dia. Ya, itu yang saya suka. Udah jadi seperti family dan apa itu konser. Iya. Atau dia Oh, gantian ya, change gitu ya ketika. Iya, bisa dia nikah. Oh, bagi-bagi. Iya. Jadi
I mean untuk saya karena dia seseorang yang sangat baik hati ya. Dia introduce kita ke pacarnya hari that time belum lagi introduce ke the world. Ya, jadi kita jumpa dan udah jadi seperti keluarga seperti Mas katakan. Dia ke Singapura, kita akan jumpa. Dia ke Malaysia, kita jumpa di Malaysia. Yeah, I think it's a good relationship. Yeah, I just enjoy his presence in general. As a composer, songwriter, Mas Ade. Yeah, of course, he is a great composer dan a great songwriter. Dan punya ciri khas. Iya, lagu-lagunya semua sedih-sedih sih dan bisa relate. Ya, jadi saya suka lagu-lagunya seperti dia buat sama Lyodra, dia buat sama Ernie Zakri itu semua. That's why lagunya semua hits karena semua bisa relate sama lagu-lagunya. His in terms of craftsmanship and music knowledge very tip-top. Ini ngomongin tentang musik tadi ya. Ketika kita melihat 100 top chart Spotify, kan kebanyakan ballad. Itu sengaja dibentuk ballad untuk ke situ, atau memang karena nyawanya saya merasa musik ballad itu bagian dari saya? Untuk saya? Iya. Untuk saya rasa itu adalah bahagian dari saya. Karena saya suka lagu easy listening juga. Lagu kalau naik mobil bisa dengar lagu itu. Dan juga most of the time it's like a chill song, you know. Chill song itu bisa jadi ballad juga. Jadi untuk saya itu adalah direction yang saya inginkan dari kecil lagi. Tapi dari kecil di Singapura yang saya grow up in, selalunya lagu-lagu besar, lagu-lagu rancak yang sering popular. Jadi untuk saya gimana mau buat lagu ballad atau mau slow pace song. Jadi Indonesia sangat popular in this genre. Saya rasa saya lebih ke Indonesian market dan I feel like I'm one with Indonesian market. Like like mereka accept saya lagu-lagu ballad seperti ini. Jadi untuk saya bilang Mas, saya mau cobalah lagu-lagu ballad di Indonesian market karena saya rasa saya bisa relate sangat dalam this industry. Dan paling sejati ini kan lagu ballad. Iya, benar. Lagu ballad, lagu pop easy listen gitu kan. Nah, saya pernah dengar ini paling sejati itu bukan judul aslinya. Awalnya apa judulnya? Awalnya keadaan terbaik. Keadaan terbaik. Kenapa diganti? Kenapa change to untuk paling sejati? Untuk saya rasa nama paling sejati itu lebih relatable for me. Karena keadaan terbaik itu situasinya yang terbaik. Tapi untuk saya paling sejati itu bisa gunakan untuk seseorang yang bisa paling sejati. Itu that's why I choose to pick the perkataan paling sejati. Lebih touching in emotion ya. Iya. Betul. Benar. Keadaan itu lebih bersyukur. Bisa like I can think of someone when I think of paling sejati. That's why I choose that. Dan diganti judulnya gitu ya. Ini kayak baru pertama kali ya, gak ada yang bahas ini ya? Iya, enggak. Kamu pertama kali yang tanya soalan ini. Karena tadi dari kata paling dan sejati ini udah menarik. Tadi kita udah ngobrolin tentang Mas Ade Govinda ya? Benar. Kita beralih ke Mas Bagus. Mas Bagus Tikus. Ini juga orang yang lumayan famous kalau di Jogja ya? Benar. Mas Bagus Tikus. Gimana? Kamu mengenal secara person? Dan Gas ID, gimana menurut kamu? Ini kali kedua saya bekerja sama dengan Gas ID. Baru kemarin ya, hari Jumat ya? Iya. Yes. Kita bikin photoshoot. Ya, sebelumnya kita buat music video ya. Jadi kalau kita udah bekerja sama dia 2 kali, maksudnya dia bagus banget sih. Ikut namanya Mas Bagus Tikus. Jadi kita ketemu Mas Bagus karena Mas Adi yang introduce kita untuk buat music video. Dia kata ini terbaik di Jogja, dia bagus banget buat music video untuk lagu-lagu yang Mas Adi pernah bikin. Dan kita kata mari kita ambil bekerja sama dengan Mas Bagus. Dia again very passionate. Dia suka sangat karyanya. Vision vote semua dia buat yang terbaik. Sometimes untuk saya saya ada expectation yang tinggi kadang-kala ya. Tapi dia over the expectation. Mas Bagus ini bagus banget sih. Saya cuma pikiran ini tapi dia pikir selainnya. Jadi I think I really enjoy working sama Mas Bagus dan juga Gas ID. Untuk kedua-dua music video dan juga photoshoot
kemarin. Do you know what means of tikus? Ya, tikus itu like mouse, right? Ya, tapi kenapa nama betulnya Bagus Tikus ya? Sebutan Krisna. Tapi di mana Bagus Tikus itu masuk? Semacam julukan ya itu ya, julukan. Nickname. Oh, Nickname bagus. sebenarnya nickname. Nanti saya tanya dia, kenapa Bagus Tikus ya? Iya. Oke. Tapi Ya. kamu kenal dia sebagai Bagus Tikus? Ya Bagus Tikus, Mas Bagus kan memang seterkenal itu ya kalau di industri film-film gitu kan Iya. dia ngerjain film pendek terus di fotografi juga ya. Ini kan Iya. Mas Abi ini kan suka foto juga. Oh, Pasti kamu suka termasuk- fotografi? Jadi Mas Bagus tuh semacam kayak acuan gitu. dari dulu. Inspiration. Inspiration Wow, gitu. Jadi kamu sebenarnya beruntung dapat project sama Mas Agus juga itu. Saya sebenarnya dapat bekerja sama Ya. Mas Adi, Mas Bagus. Saya rasa sangat bersyukur ya Yes. dapat bekerja sama yang top-top di industri hiburan dan juga di fotografi, videografi. Oke. Yeah. It's two time you are in Yogyakarta. Yes. What made you fall in love with Jogja? Firstly, I love the people. Orang-orang di sini baik-baik banget sih. And then secondly, the location cantik-cantik karena di Singapura ya city country ya. Jadi di sini bisa lihat gunung, bisa lihat the nature. That's what I love about this. And I don't know, saya di sini buat music video, saya udah jatuh cinta sama Jogja. Ya, jadi saya mau ke sini lagi untuk liburan juga. Ya, jadi from there, that's why we decided to come back again buat project another one with Mas Bagus dan juga dikit explore Jogja lebih daripada yang kita kemarin datang ke sini. Yeah. Bahkan sekecil ini, ketika kita misalnya, kita ngomongin kampung halaman saya misalnya, Yeah. di Kulon Progo gitu. Di Kulon Progo, in the north, you have a mountain. Yeah. Many mountain there. If you are in the south, many beach. Wow, okay. Yeah. And dan di tengah itu ada kota. Iya. Itu kan semacam apa ya? Nggak banyak kan tempat yang ngerasain ada gunung, ada kotanya, Dan semua terus di satu. ada pantainya. Benar. Itu cuma di satu daerah loh. Bayangin di Jogja kan sebanyak itu daerahnya. Iya. Gitu. Tapi saya belum lagi pergi ke tempat-tempat itu lagi. Yang itu kan udah nyoba yang Waduk Sermo itu kan. Itu udah, tapi yang ke utara dikit pernah belum nyoba? Ada Utara- Gunung Gajah, Pule Payung gitu. belum. Itu gunung-gunung tuh. Kali Biru. Iya. Petang ini kita akan pergi ke Merapi, Gunung Merapi. Gunung Merapi. Iya. Ya. Dia dekat nggak sama yang kamu Iya katakan? jauh. Merapi ya jauh lah. Merapi kalau dari sini deket. Berapa jam kalau Merapi ke Gunung apa Gajah yang Gunung, itu? iya jauh dong. Jauh banget. Enggak, 45 itu kan menit. termasuk itu satu negara Singapura ya? Iya. Enggak. Nah itu artinya karena pulang lagi ke Jogja. Iya. Karena kita dapat saya coba Okay. makanan-makanan yang lain di desserts ya. Apa kita coba? Dodol. Wingko. Wingko. Kemarin saya lihat storymu ada Wingko gitu. Iya, ya yang itu. Habis Habis ada yang what's Apa? the Yang apa? Yang warna-warni. yang warna-warni, yang coconut shaving apa coconut. itu? Kelapa itu. Kelapa dibikin apa, Mas? Aku nggak lihat soalnya. Sempet nggak lihat? Oh, tuh kelapa Kelapa dibikin bikin apa? dessert. Oh, bakpia. Ya, saya coba di map itu katakan ni daripada Jogja, ni daripada tempat lain ya. Itu aja. Itu yang saya udah that's the maximum so far Yeah. keliling desserts. Bahkan ada banyak sekali makanan minuman itu kalau di beda daerah Iya. itu beda gitu loh. Misalnya bakpia, kalau katakanlah di daerah sini gitu sama di daerah kampung saya beda lagi bakpianya gitu. Oh. Jadi memang culture-nya sebanyak itu kalau di Indonesia. Wah, that's why I love about Indonesia Yeah, karena yeah. bisa tahu tentang culture yang ada di Yes, sini. yes, But, yes. I think the language juga beda ya. Language-nya Ada berbeda. Indonesia ada Jawa. Bahkan Semalam dia ajar saya Jawanya pun perkataan beda-beda Jawa. ya, Mas. Jawane jenengan kalih kula benten to Mas. Itu Best. orang Sleman sama Kulon Progo atau Yogyakarta itu cara bahasa Jawanya beda. Iya. Gitu. Kalau Gimana yang sih tengah-tengah kamu? Sleman ada J, belakangnya ada J gitu kan. Vocabulary-nya Beda. beda. Iya. Cara pengucapan beda. Untuk kita di Singapura semua sama ya. Bahasa Melayu semua sama. Iya. Kalau masak di sini, masak makanan di sini sama juga. Ya. Bayangin tuh baru di Jogja tuh. Iya, bukan ke Indonesia Jawa. berapa tuh? Baru Jawa. Selain Jawa masih ada Sumatera, Ada masih Kalimantan ya. Tuh, Ya, Indonesia tuh. Jadi kalau satu hari bisa manggung ya ke seluruh Indonesia, Nggak bisa nyampe. coba Nggak makan. nyampe sehari nggak.
Enggak 45 menit ya? Enggak. Itu satu negara Singapura tuh, 45 menit tuh. Wah, oke. Oke, kita udah nyampe ujung ya ini. Iya, udah Kita ujung. udah ujung nih, nggak Wah, kerasa kan? Nggak rasa. Pantas Nggak ya kerasa. masa berlalu. Iya. Ini melebihi dari perjalanan Singapura satu negara ini. Iya, iya benar sih, udah 45 menit. Oke, ini kalau kita ngomongin musik Indonesia ya. Iya, Top Indonesian song. Coba nyebutin 5 aja. oke. 5. Dari nomor 5 dulu. Apa? Nomor 5, Oke, coba kita urutan. Yang paling top nomor 1 nih, yang nomor 5 siapa? Oke. Lagu apa dan penyanyinya siapa? sekarang saya suka dengan lagu Runtuh. Runtuh, oke. Ya, Feby Putri. Feby Putri, siap. Nomor 2, saya suka lagu... Kenapa suka? Melodinya saya suka ya. Oke. Juga like story behind the song ya bagus juga sih. Mm-mm. Ya, cerita ya. Mm-mm. Kedua, 2 bulan. 2 bulan. Ya. Yang Sorry, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Bernadia. Ya, Bernadia karena Oke. saya record cover lagunya. Oh Ya. ya, di YouTube ya? Iya di YouTube. Belum lagi di post tapi udah diambil. iya. Jadi untuk lagu itu ya saya suka karena saya rasa genre saya sama Bernadia. Nyanyian bisa seakan-akan juga. 3, Penjaga Hati. Saya suka lagu itu. 4, saya suka lagu Penjaga Hati yang lagunya Bahasa Lama. Oh, Nah, Bahasa Lama. Bahasa Oke. Lama, ya. Oke, soalnya Yofi and Nuno juga ada Penjaga Hati. Oh, Iya Bahasa kan? Ada Lama. kan? Penjaga Hati beda artis. Oke. 4, Mahalini. Mati-matian. Oh, Mahalini. Oke. Mahalini, cantik banget dia sih. Cantik banget sih itu Mahalini. Ya, Mahalini. Cantik Kamu banget udah pernah interview dia? Belum. Rate-nya mahal. Kalau kamu interview dia bilang saya ya. Saya jadi kru kamu ya. Oh, iya, boleh. Bisa? Saya pernah itu loh, international artis gitu ya bilang ke sini ya, entah. Iya. Pernah international artis gitu. Terus Mahalini ya maulah kan Indonesia gitu Ya, kan. oke, bisa. Kalau saya aja ya. Fourth Oke. saya dengan lagu Liodra. Oke, Lidra Pesan yang terakhir. Oh, pesan terakhir. Kamu baru kata Oke, pesan terakhir. Penggemar juga itu suka banget itu ya. Ya, tapi ada lagi banyak. Saya listen to Indonesian Top 50 di sini ya. Jadi semua lagunya saya dengar aja udah jatuh cinta ya lagu-lagunya. Ya, ini top Oke. 5 lah. So as of now ya, buat masa Yes, sekarang yes. ya. Nggak tahu besok ya. Soalnya memang dari kecil sering dengerin lagu Indonesia gitu. Iya, jadi Oke. mungkin hari-hari akan tukar karena ya banyak sangat lagu yang bagus di sini ya. Oke, kita nyampe ujung nih. Sebentar, saya lupa katakan. Yang apa? Yang zero, Zero. Oh, before one ya. One atasnya lagi nih. Atasnya paling sejati. Oi. Yeay. Oke. Itu selalu arahnya ke situ ya. Zero, paling sejati ya. Iya benar. Iya, benar, Consider benar. lagu Indonesia lah Ya, ya. confident lah. Iya, ya. Ya, confident harus. Ya, benar, Confident benar, itu harus ya. kan paling sejati ya. Paling zero confident lah, ya. gitu. Zero. Oke. Oke. Ini kita nyampe ke conclusion ya. Udah Iya. ujung banget ini. Wah, What do you plan what's my for plan? future? My plan is to buat lebih banyak lagu di Indonesia sama As a album or single or kalau album what- tuh bagus what plan? bisa sih. As of now single dulu, tapi Oke. kalau bisa buat beberapa single jadi album itu yang terbaik ya. Oh, That's oke. the plan. And then Oke. kalau bisa manggung, saya mau manggung juga. Oke. Ketemu dan pergi ke tempat-tempat lain di Indonesia. Karena besar banget sih di sini. Jadi Yap, mau yap, ke yap. tempat-tempat lain bisa lihat apa yang di tempat-tempat itu ada, jumpa orang-orang di sana, coba makanan juga. Ya itu plan saya buat masa ini. Oke, with Ade Govinda again or another composer songwriter from Indonesia Gimana ya? or Manager Malaysia, Singapura? Untuk saya, I think as of now, saya mau put out more music. Sesiapa yang saya berkolaborasi, Mas Adi, iya. Kalau produser lain, iya juga. As long as ada lebih banyak lagu dapat saya keluarkan. Ya, ya mungkin ada, mungkin ya akan ke Jakarta lagi ya. Oh, Mungkin, Jakarta. ya, Ada kemungkinan untuk- Jakarta. Ya, untuk take vocals ya, mungkin ya ada kemungkinan. Oke, itu planning terdekat ke Jakarta? Ada? Ada. Oke. sedang menunggu jawaban dari sana. Oh. Iya, jadi nggak bisa kata ya Iya. nggak bisa share sekarang, tapi ada plan yang udah di dalam mood buat saya. Oke, Ya. siap. Ini kan kita udah ngomongin plan ya. Iya, Ada nggak pesan untuk anak muda? pesan anak muda ya. Iya, what message do you have for young people? Oke, for me ya, Especially in productivity. productivity. Iya. Waduh, productivity itu ya. Iya.
Okay, untuk saya ya, kalau productivity itu, kalau kamu ada spark yang kamu suka seperti hobi atau something in you that, you know something in you ada spark itu, Yap. ya kamu Ada harus, gejolak gitu ya. iya, Ada. kamu harus do something about it. Jadi let's say kalau untuk saya kadang-kadang ada spark untuk tulis lagu, ya saya straight away tulis lagu. Kalau spark mau bikin cover aja. Jadi enggak jadi malas. Ya itu Terus ada ya. ya itu produksi jadi terus. itu advice untuk productivity. Ya, tapi kalau untuk advice sepertinya seharian itu saya katakan jangan berputus asa ya. Harus coba dan coba lagi. Dan kalau kamu mau membuat sesuatu, kalau mereka kata ya jangan dream too big ya, dream kecil-kecilan aja. Jangan dengar itu, coba aja. Jadi untuk saya dari seseorang yang dari country yang sangat kecil Singapura dapat pergi ke Indonesia buat lagu sama Indonesian producer, dapat berada di sini di Jogja untuk buat podcast. Is something that kalau saya katakan bila saya kecil tu saya enggak believe ya saya dapat berada di sini, tapi untuk saya you have to always believe in yourself, you have to work hard and you will achieve your dreams. So itulah advice saya kepada anak-anak di sini kalau mau buat music atau apa-apa pun yang you are passionate about. Oke. Ya, oke enggak? Oke banget, oke banget. Tepuk tangan untuk Rasi. Terima kasih ya untuk ada saya di sini di Siap. podcast kamu. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi di konten selanjutnya. Ya bisa. Ya. Apa-apa call aja ya. Besok kalau Singapura, Call aja. Kita bawa kamu ke Universal Studio. Naik roller coaster ya. Saya naik motor soalnya 45 menit menjadi kebiasaan saya di sini. Iya. Iya. Oh, oke antar negara aja. Singapura udah biasa tuh. Nanti kamu gini aja satu ke timur ke barat, timur ke barat. Oke, Oke. bisa call aja. Oke. Seperti anak muda yang semangatnya selalu membara, kolektif menjadi wadah yang tepat untuk bantu produktivitasmu. Karena produktif di kolektif. Saya Ruben Mahendra dan Iya, saya Ruzana Cindy. sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima Bye. kasih teman-teman. Terima Bye. kasih. Thank you. Thank you. Yay.